Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Solehah, mahasiswa farmasi Universitas Jambi. Akan menjelaskan mengenai pembuatan emulsi dalam skala industri. Menurut Farmakope edisi 4, definisi dari emulsi yaitu sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Komponen emulsi. Pertama, komponen dasar. Terdiri atas fase dispersi, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil di dalam zat cair lainnya. Fase pendispersi. Zat cair dalam emulsi sebagai bahan dasar atau bahan pendukung emulsi tersebut. Dan emulgator, bagian dari emulsi untuk menstabilkan emulsi. Lalu komponen tambahannya, yaitu bahan tambahan yang sering ditambahkan dalam emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya pewarna, pengaroma, perasa, dan pengawet. Tipe emulsi diantaranya yang pertama air dalam minyak, yaitu sistem emulsi dengan minyak sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Dapat ditemukan dalam beberapa bahan pangan yaitu mayonnaise, susu, krim, dan adonan roti. Dan yang kedua, minyak dalam air atau emulsi dengan air sebagai fase terdispersi dan minyak sebagai fase pendispersi. Dapat ditemukan dalam produk margarin dan mentega. Berikut contoh proses pembuatan dari emulsi tipe air dalam minyak, yaitu margarin. Margarin pada dasarnya adalah emulsi air dalam lemak yang menyerupai mentega dalam penampilan karakter dan komposisi. Fase lemak biasanya campuran minyak dan lemak nabati dan atau hewani, dan fase air susu skim atau air atau campurannya dengan sejumlah kecil bahan lainnya seperti rasa garam dan pengemulsi. Untuk bahan, margarin diformulasikan secara universal mengandung 80% lemak dan 16% air. Sejumlah bahan lain, baik yang larut dalam air atau lemak, dapat ditambahkan untuk memberikan rasa, aroma, dan untuk meningkatkan sifat fisik kimia dan nutrisi bahannya. Yang larut dalam air termasuk garam dan pengawet, sedangkan bahan yang larut dalam lemak adalah pengemulsi, lecitin, antioksidan, rasa senyawa pewarna alami, dan vitamin. Selanjutnya, proses pembuatan bahan-bahan seperti emulsi garam, zat pewarna yang lebih kuat, zat penyedap, dan antioksidan ditimbang. Selanjutnya, hal ini biasanya dilakukan pada 60 hingga 70 derajat Celcius. Lelehan homogen dipastikan dengan pengadukan terus-menerus dalam bejana. Dalam bejana pencampur, bahan-bahan yang larut dalam air dilarutkan dalam sejumlah kecil air yang dibuat sampai akhir volume, yang merupakan 16% berat margarin campuran atau fase air akan ditambahkan ke fase lemak pengemulsi, seperti mono dan digliserida, tergantung pada jenis margarin dan lecitin. Harus terlebih dahulu dilarutkan dalam volume kecil minyak dan lemak campuran, sebaiknya dalam perbandingan 1-4 pada 65 derajat Celcius sampai 72 derajat Celcius campuran tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam sebagian besar utama dari minyak dan lemak, yang dipindahkan dalam tangki di bawah pengadukan terus-menerus pada suhu berkisar antara 50-60 derajat Celcius. Bahan larut seperti warna dan rasa antioksidan tersebar dalam volume kecil lemak kosong dan dicampur ke dalam tubuh utama lemak ini.
Dilakukan pada 50-60 derajat Celcius dan pengadukan terus-menerus untuk menghomogenkan campuran. Campuran fase lemak sekarang siap untuk dicampur dengan fase berair. Fase berair yang disiapkan dimasukkan ke dalam fase lemak di bawah pengadukan terus-menerus pada suhu yang terkontrol dari 50 hingga 60 derajat Celcius, membentuk air yang homogen dalam emulsi minyak. Dalam emulsi atau tangki pencampur, suhu antara 10 sampai 22 derajat Celcius dengan kecepatan pengikis 300 hingga 1000 rpm dipertahankan di prakristalisasi dengan penurunan suhu yang besar. Kristalisasi terjadi dengan cepat. Waktu yang diperlukan untuk kristalisasi penuh dan pekerja pin memungkinkan margarin untuk melakukannya di bawah agitasi. Oleh pin berputar, membantu mengkristalkan emulsi pra-mengkristal dan menghomogenkan lemak margarin. Dikumpulkan dari pekerja pin dan dikemas dalam bentuk yang berbeda, tergantung pada konsisten jenis produk dan tempering preferensi konsumen. Pada 50 sampai 7 derajat Celcius selama 24 jam. Stabilkan tekstur jenis margarin lembut, suhu yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan plastisitas baking dan kue margarin. Tempering sekitar 2 derajat Celcius di atas titik leleh margarin selama lebih dari 24 jam. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan margarin dengan plastisitas yang baik. Bahan pengemasan yang tepat dan suhu transportasi merupakan faktor penting dalam kualitas produk akhir. Keuntungan menggunakan minyak sawit dan produknya, bentuk kristal dalam margarin sangat mempengaruhi teksturnya. Minyak kelapa sawit memberikan stabilitas yang sangat tinggi ke kristal prima, yang lebih baik bentuk yang mempromosikan plastisitas minyak sawit, stabil secara alami dengan komposisi seimbang. Asam lemak tak jenuh dan jenuh ini memungkinkan produsen untuk menyesuaikan membuat formulasi margarin. Minyak sawit juga mengandung 10% asam linoleat, yang merupakan asam lemak esensial, dan tidak memiliki asam linolenat yang menyebabkan rasa tidak enak pada minyak sawit. Secara alami, semi-solid sehingga tidak perlu hidrogenisasi dalam formulasi lemak padat. Hidrogenasi tidak hanya mahal, tetapi juga menghasilkan asam lemak trans yang merupakan resiko pada kesehatan. Jika perlu, kandungan padatan dapat ditingkatkan melalui pencampuran langsung atau trusted occasion dari palm. Tersedia di berbagai nilai kekerasan atau yodium di pasaran. Minyak sawit dan produknya dapat digunakan baik sebagai bahan utama atau bahan dasar yang memiliki karakteristik ideal untuk pembuatan margarin. Sekian dari saya, terima kasih.